Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WhatsApp Malaser Internasional. Balik lagi sama gue Bang Zaini. Kemarin kita semua tuh difitnah bahwa kita itu keturunan Dajjal. Bagi yang nggak percaya bahwa Balawi itu cucu Nabi. Terus kita itu dibilang PKI, teriak PKI, maling teriak maling. Emang udah gitulah karakternya dia. Dan yang lebih menyakitkan hati gue nih, kalau gue dikatain kayak gitu mah nggak apa-apa. Nah, jadi ada julukan sekarang Imad Al-Kaburi gitu. Jadi dia ngomong sama Pak Kiai Imad bahwa Pak Kiai Imad itu tesisnya tesis abal-abal. Ada juga kiai yang bilang tesisnya itu tesisnya iblis, apalah segala macam. Jadi framing kayak gitu tuh mesti dijawab dengan data-data yang benar gitu loh ya. Satu, waktu debat di Banten, Robito Alawiyah itu tuh nggak mengakui bahwa orang-orang yang dikirim sama dia itu mewakilkan Robito Alawiyah. Catat satu. Jadi Wifi, terus Rumail Abbas, Kurtubi dan Hanif Alatos itu tidak mewakili Robito Alawiyah. Satu. Terus kedua, yang jadi masalah ini kan tesisnya Kiai Imad ini kan mempertanyakan bahwa Bani Alawi ini nih bener nggak dicucu Nabi. Harusnya tuh dia dijawab dengan ilmiah ya, dijawab dengan verifikasi data yang bener, data kitab sejamannya dibawa apa segala macam kalau itu ada gitu, manuskripnya segala macam kalau itu ada gitu. Jangan cuma framing dan framing gitu. Ternyata sampai sekarang nggak ada satu ekor pun tuh dari orang-orang dia tuh yang berani tes DNA. Ada 7 orang tuh yang tes DNA tuh sekarang ternyata haplogrupnya tuh gay. Haplogrupnya tuh yang di Indonesia tuh gay ya. Jadi haplogrupnya Yahudi Askenazi, Yahudi Khazar gitu. Yahudi yang bukan Yahudi. Jadi gue sendiri juga gila nih. Ada jadi yang bikin kekacauan di dunia tuh ya, itu sukunya dia tuh ya, suku Khazar itu tuh. Jadi kayak Stalin, terus siapa lah semuanya tuh satu haplogrup ya, haplogrup gay itu tuh. Okay. Terus yang melarang Kiai Imad itu buat berdebat itu ya kiai-kiai sepuh gitu ya, kayak Kiai Sarif Rahmat ya, ketua pada suka itu pada Pekan Sunan Kalijaga, Fis Fuad dan yang lain-lain. Karena kalau misalnya Kiai Imad itu datang ya bukan musuhnya Kiai Imad gitu. Akhirnya Kiai Imad itu berdebat dengan Rumail Abbas. Kita bisa saksiin kan kebenaran itu ada di pihak siapa gitu loh. Sampai Rumail Abbas itu sepakat beberapa poin tuh ya, yang udah pernah gue ceritain di situ ya. Terus yang lebih lucu lagi tuh si Hanif Alatos itu ngomong tes DNA bagi Habib itu haram. Satu. Terus kedua, yang tidak mempercayai bahwa Bani Alawi itu zuriyahnya Nabi matinya kafir apa segala macam. Gue jadi inget zaman dulu ya. Jadi kalau yang dulu milih Jokowi itu haram disolat. Dia selalu kayak gitu ya, selalu mengancam-ngancam kita tuh dengan urusan gaib gitu, urusan halu, urusan apa segala macam gitu ya. Jadi ada persoalan ilmiah, bukan diverifikasi secara data. Dia gentle, dia tes DNA apa segala macam. Kalau misalnya dia gentle, dia tes DNA, oh iya ternyata gue bukan cucu Nabi. Sekarang kita jadi mempertanyakan nih, kenapa dia tuh kekeh banget mempertanyakan bahwa dia tuh cucu Nabi gitu. Kayaknya orang-orang kayak gini tuh pengen disembah gitu, pengen hidup enak, kagak kerja, kagak mikir, kita ngasih duit, kita ngasih perempuan kita ngasih itu apa segala macam. Ya otak-otak penjajah lah, otak-otak anjing-anjing company nih kayak begini nih. Terus kalau kita diemin aja nih, kita kagak lawan, kitanya goblok gitu ya. Sekarang pendatang dari Yaman, orang yang nggak jelas di sono jadi gembel, negaranya susah apa segala macam. Di sini kita sembah. Sedangkan orang-orang yang memperjuangkan nasib-nasib orang Indonesia apa segala macam lu hina-hina. Jadi kayaknya nih mental inferior feodalisme tuh harus kita hilangin dari jiwa kita. Jadi mental keterbudakan tuh harus kita hilangin. Kita itu bangsa yang keren loh. Nenek moyang kita tuh keren. Orang lain tuh alat musiknya tuh masih pakai kayu lah, masih pakai ini apa segala macam. Nenek moyang kita tuh alat musiknya tuh udah pakai metal. Terus dari segi metalurginya tuh dia bikin keris, bikin apa segala macam dengan besi tempa dilipat berapa kali lipat apa segala macam. Itu nenek moyang kita tuh keren gitu loh. Yang bikin gak keren tuh lu yang jadi cucu-cucunya tuh masih jadi budak, masih nganggap dia tuh cucu Nabi. Sekarang kalau dia bukan cucu Nabi, kalau dia cucu Nabi dia mesti verifikasi data dong, dia mesti tes DNA, bener gak lu cucu Nabi gitu. Terus ada juga kan Buya kiai besar tuh ngomong gitu, ditakutkan tuh tes DNA tuh alat-alatnya itu haram, alat-alatnya tuh mengandung najis.
Itu alat-alatnya cuman kita tuh cuman ngoper iler kita doang, di belakang nih ada sel-sel tuh udah kerekam tuh, iler doang, iler ludah ditaruh terus dikirim dites di sono gitu. Kok goblok amat sampai kayak begitu ya, segitu goblokah ulama-ulama dia tuh bahwa kita itu nggak boleh melakukan tes DNA. Dia juga ngomong kan, tes DNA itu nggak boleh membatalkan nasab tapi boleh buat urusan kriminal. Jadi ini udah berbuat kriminal tuh udah parah banget di negara gue tuh ya. Semua muhibinnya disuruh makar lah sama negara lah, inilah apa segala macam. Terus yang gue ceritain di vlog gue kemarin, urusan PKI lah, urusan inilah, urusan ono lah, urusan inilah. Bahkan dulu ya yang kasusnya itu tuh ninja di Banyuwangi tuh, katanya dukun santet dibunuh-bunuhin, ternyata bukan dukun santet kan yang dibunuh, ternyata kiai-kiai hebat tuh dibunuh dimatiin tuh sama ninja itu yang nggak jelas. Itu kan udah gila banget gitu. Sekarang kalau kita nggak melek, kita nggak dikasih tahu tuh sama Pak Kiai itu bahwa ini sampai detil, ini haplogrupnya haplogrupnya orang-orang Yahudi Khazar, haplogrupnya tuh yang ke atasnya Yuya, Samiri, apa segala macam, haplogrup yang benar-benar bikin kerusakan terus di dunia. Orang kalau bikin kerusakan di dunia ngomongnya tuh nggak pernah benar, framing sono framing sini, tukang bohong, ngadu domba, apa segala macam. Sekarang ini musuh kita terbesar itu ya itulah Dajjal ini ya. Dajjal ini sekarang ini udah ketahuan nih gambarnya. Masa kita mau diem aja gitu aja ya. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.